Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 754. Melihat Poria Chokos, harapan di hati semua orang lenyap bersamaan dengan kepergian di Jia. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Di saat yang sama, tubuh Huoyin terus terbakar. Api itu semakin lama semakin redup, hingga akhirnya benar-benar padam. Aku benar-benar marah. Kenapa? Kenapa kalian membiarkannya kabur? Suara raungan penuh amarah dari Die menggema dari langit. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Dijia berhasil melarikan diri. Jika ingin menangkapnya lagi, itu hampir mustahil. Aura kegilaannya menyebar sangat kuat. Hehe, sudah tidak ada harapan bagimu untuk membentuk tubuh iblis sejati yang lengkap. Bahkan bukan hanya dia, aku pun tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Dijun, yang sebelumnya hampir habis dan menunggu untuk sepenuhnya terserap, tiba-tiba berbicara. Cahaya redup menyala di matanya dan dia meraung keras. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Cahaya tiba-tiba meledak dari antara alisnya. Medan perang dewa kuno yang berada di tangannya membesar, lalu seluruh menara berubah hitam dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Kamu? Tubuh Die bergetar marah. Bagaimana kamu masih bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Mata Dijun dipenuhi kegilaan. Dia tertawa keras dan berkata, jika saja kamu tetap tenang, mungkin aku sudah benar-benar tamat. Tapi kamu berhadapan dengan seseorang yang selevel denganmu. Bagaimana mungkin aku membiarkan perhatianmu teralihkan walau sedikit? Tatapannya dipenuhi tekad. Dia akan meledakkan medan perang dewa kuno. Kau sudah gila. Die benar-benar terkejut. Itu adalah senjata suci. Jika meledak, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup. Dalam kepanikan, dia tidak lagi peduli pada tubuh Dijun dan langsung bergegas menuju medan perang dewa kuno. Namun tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dan dia berteriak marah. Apa yang sudah kamu lakukan pada medan perang dewa kuno? Dijun yang hampir kehabisan kekuatan terus tertawa dari udara sambil jatuh. Menurutmu medan perang dewa kuno masih sama seperti sebelumnya? Aku sudah memasukkan teknikku ke dalamnya sejak lama. Wajah Die berubah dingin. Dengan suara berat dia berkata, sampah! Sesuatu yang lahir dari kegagalan sepertimu, mana mungkin bisa menahanku? Saat ini, sebagian besar kekuatan Dijun telah dia serap. Ki iblisnya tampak tanpa batas. Matanya bersinar gelap, awan iblis terkumpul di langit dan perlahan menyatu dengan medan perang dewa kuno, menekan kekuatan liarnya dan mulai menyempurnakannya kembali. Dijun jatuh ke tanah, begitu lemah hingga hampir tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di langit menuju dirinya. Itu adalah Heng Yuan. Dengan mata penuh kegembiraan, dia menembakkan kunci esensi iblis ke arah Dijun, mengikatnya erat seperti pangsit raksasa, lalu menyeretnya pergi dengan cepat. Die yang berada di langit dengan dingin menyipitkan mata. Tatapannya dipenuhi niat membunuh. Meskipun vitalitas iblis sejati Dijun hampir habis terserap olehnya, dia tetaplah seperti tulang yang belum sepenuhnya digerogoti. Mana mungkin dia membiarkan orang lain menikmatinya? Selama masih berada di dalam awan iblisku, sehebat apapun kalian berusaha, tetap tidak ada gunanya. Dengan penuh kepercayaan diri, dia berhenti memperhatikan orang-orang di bawah dan fokus menyempurnakan medan perang dewa kuno. Teman muda, apakah ada cara lain untuk menghadapi situasi ini? Su Fang kembali bertanya. Setelah beristirahat cukup lama, kekuatannya sudah pulih, tetapi tetap saja tidak ada gunanya untuk menerobos awan iblis. Pikiran Yung Xiao berpacu cepat. Satu-satunya cara untuk bertahan hanyalah bersembunyi di dalam tablet alam dewa. Namun, haruskah dia membawa semua orang ini bersamanya? Dia ragu. Jika tablet alam dewa terbukti sebagai artefak tingkat tertinggi, maka orang-orang ini mungkin harus terperangkap di dalam seperti Yuan Gaohan sampai dia mencapai puncak martial sovereign agar bisa membebaskan mereka. Untuk sekarang, kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Yung Xiao akhirnya hanya bisa menenangkan diri. Dia duduk bersila dan mulai menstabilkan napasnya. Meskipun jawaban itu sudah sesuai dugaan, Su Yu
tetap merasa kecewa. Dia bertanya pada Yi Chengying, "Di mana Tuan Yi?" Wajah Yi Chengying tampak kosong. Sejak awal dia mengikuti perintah Heng Yuan, tetapi setelah Heng Yuan menggunakan kunci esensi iblis untuk membunuh iblis, dia langsung mengikat tubuh Dijun yang hancur dan menghilang entah kemana. Tidak jelas apakah dia bersembunyi atau benar-benar melarikan diri, membuat semua orang semakin kebingungan. Xu Yu melihat wajah bingung semua orang lalu menarik napas panjang. Siapa sebenarnya Tuan Heng Yuan tadi? Dia menyebut dirinya Yu Shengfeng. Tapi entah kenapa aku merasa namanya sangat familiar. Hanya saja, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya sekarang. Tubuh Yi Chengying bergetar. Dia mendengus dingin dan memilih diam tanpa mengatakan apapun. Semua orang terlihat putus asa, tetapi dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki tekad kuat. Tidak ada yang mau menyerah begitu saja. Mereka mulai mengambil berbagai harta alam yang telah mereka kumpulkan dan menelannya satu persatu demi memulihkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Tidak lama lagi, kehadiranmu di langit akan berakhir. Untuk sementara, dia menyempurnakan medan perang para dewa kuno dan menekan energi ledakan diri. Medan itu berubah menjadi cahaya dan diserap masuk ke mata kirinya. Wajah orang-orang di bawah menjadi sangat pucat. Setelah dia selesai memurnikan itu semua, mungkin giliran mereka berikutnya. Cih, benar-benar bodoh. Dia menunduk dan mendengus dingin. Menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena kamu memegang tubuh klon itu. Ditambah lagi, ada buah energi iblis itu. Selama semuanya berada di dalam awan iblisku, aku bisa memurnikan semuanya dan melahapnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanan dan meninju langit. Cahaya hitam melesat dari tinjunya menuju kegelapan tak berujung, lalu perlahan menyebar ke segala arah, membentuk lingkaran dengan radius 1000 meter yang menutupi langit. Setelah itu, dia berteriak keras. Wujud asli Dharma iblis dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul. Tubuhnya membesar, dan pola-pola iblis di 6 lengannya menembak ke arah lingkaran di udara. Pola-pola aneh bermunculan, membawa tekanan dunia yang tak terlukiskan, turun dari langit, dan menekan semuanya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka menoleh kaget, tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang itu. Dia terus membentuk segel tangan sambil mendengus dingin. Dengan suara rendah dia bergumam, "Kalian manusia bodoh dan klon bodoh milikku. Sejak kalian mulai bersekongkol melawanku, aku sudah menyadarinya. Aku membagi kekuatanku menjadi 10 bagian dan menyebarkannya sendiri, membentuk 9 buah energi sejati dan penghalang awan iblis yang menutupi langit. Rencana awalku sederhana. Setidaknya 1 atau 2 avatarku pasti bisa kabur. Aku sebenarnya tidak pernah berharap hasil terbaik. Hanya saja, penyesalanku hanyalah 1 avatar yang berhasil melarikan diri. Namun itu tidak masalah. Selama aku memurnikan awan iblis ini dan segala sesuatu di dalamnya, buah energi iblis itu dan tubuh avatar lainnya akan sepenuhnya terserap olehku. Jadi dimanapun kalian bersembunyi, tidak peduli di mana kalian menyimpan buah energiku, semuanya tidak ada gunanya." Hahaha. Tawanya menggema tanpa sadar. Kekuatan iblis yang tak terbatas mengembun di udara dan menyebar, menekan batin semua orang. Dia benar-benar berniat memurnikan awan iblis ini dan seluruh langit dan bumi. Jika itu terjadi, sama saja dengan memurnikan ruang itu sendiri. Tidak akan ada satupun yang bisa bertahan hidup. Wajah Yung Xiao berubah serius. Tidak seorang pun tahu seberapa menakutkan tingkat kekuatan iblis itu sekarang. Jika setara dengan puncak martial supreme, mungkin sekalipun dia bersembunyi di tablet alam dewa, dia tetap tidak akan bisa lolos. Awan iblis di sekeliling mulai terangkat dan naik ke langit. Ruang menyusut dengan cepat, seolah-olah dunia menjadi semakin kecil. Saat semua orang benar-benar putus asa dan Yung Xiao bersiap menggunakan tablet alam dewa untuk serangan terakhir, tiba-tiba terdengar suara yang anggun dan tenang dari langit. Tidak perlu menyimpan bulu di dalam sangkar saat ada tamu yang datang. Sejak zaman dahulu, segala sesuatu mengalir seperti air. Sebatang pohon pinus dapat tumbuh sepanjang 10 li, dan bahkan di usia tuanya, ia masih menyaksikan kelahiran Poria Chokos. "Siapa di sana?" Dia terkejut. Tatapannya langsung mengarah ke sumber suara itu dengan rasa takut yang sulit disembunyikan.
Wajahnya dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Semua orang di medan itu ikut terkejut. Perubahan mendadak seperti inilah yang paling mereka harapkan. Yung Xiao dan Shu Wan mengerutkan kening. Mereka tampak seolah mulai mengenali pemilik suara itu dan mata mereka melebar penuh keterkejutan. Su Yu tidak bisa menahan diri dan tertawa keras. Haha, itu dia. Kita terselamatkan. Orang-orang lainnya tercengang. Meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hati mereka ikut merasa lega dan bahagia. Jika sampai Su Yu kehilangan ketenangannya dan begitu gembira, jelas orang yang datang itu bukan orang biasa. Setidaknya di mata Su Yu, dia benar-benar yakin orang itu bisa menyelamatkan mereka. Tuan, siapa dia? Tanya Xia Yunan tidak tahan lagi. Haha, tidak perlu banyak bertanya, jawab Su Yu sambil tersenyum puas. Yang penting kita sudah diselamatkan. Kamu sudah melakukan hal yang bagus. Kamu langsung melaporkan situasi ini ke zona suci. Seperti yang kuduga, mereka mengirim seorang ahli ke sini. Setelah kita kembali nanti, aku pasti akan memberimu promosi. Xia Yunan sempat terdiam, lalu berkata pelan, apakah dia seseorang di tingkat Saint? Tapi bukankah berita hilangnya aku baru tersebar belum lama ini? Bagaimana mereka bisa tiba secepat ini? Su Yu hanya tertawa dan tidak menjawab. Jelas suasana hatinya sedang sangat baik. Yung Xiao menyipitkan mata, menatap ke kehampaan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Hanya ada satu orang yang bisa muncul di saat seperti ini. Tidak ada cahaya yang muncul dari sumber suara itu, dan tidak ada tanda-tanda awan iblis akan terbelah. Namun, perlahan-lahan sebuah sosok mulai menampakkan diri. Pria itu mengenakan jubah hitam dengan pola emas dan sabuk kuning bermotif anak-anak di pinggangnya. Rambutnya panjang, matanya dalam dan tajam, seperti bintang dan bulan yang menggantung di langit malam. Wajahnya tampak segar, tampan, dan anggun. Namun saat ini, pria itu justru terlihat sedikit kesal. Dia menghela napas dan berkata, aku sedang bermain catur dengan Nan Qiuyu ketika tiba-tiba dipanggil oleh Gong Yang Zengqi. Dia kemudian mengerutkan kening dan bergumam, 4 dari 16, langkah yang bagus. Aku harus kembali dan melanjutkan langkahku berikutnya. Setelah mengatakan itu, tanpa memedulikan keterkejutan semua orang, sosoknya perlahan menghilang kembali ke langit, seakan tidak pernah muncul di sana. Mulut semua orang terbuka lebar. Wajah mereka benar-benar kosong. Su Yu sama sekali tidak menyangka akhirnya akan menjadi seperti ini. Dia menunjuk ke langit sambil marah dan berteriak, kau... Namun dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya, karena sosok di langit itu sudah benar-benar menghilang. Wajah Xia Yunan mulai dipenuhi keringat. Dengan suara canggung dia berkata, Tuan, orang ini siapa sebenarnya? Apakah dia bisa dipercaya? Shu Yu meliriknya dan menjawab pelan namanya Zhuo Qingfan. Mungkin, siapa tahu, mungkin saja dia bisa dipercaya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.